Adu kekayaan, Cristiano Ronaldo atau Messi? Siapa yang lebih kaya? Will live forever as Lionel Messi and Argentina have won the... Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang adalah pesepak bola top tak hanya terjadi di atas lapangan saja, tetapi juga soal pundi uang dan kekayaannya yang keduanya hasilkan. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mendominasi sepak bola dunia kurang lebih selama 15 tahun terakhir. Selain mengangkat namanya, hal itu berdampak pada pemasukan finansial keduanya. Sejak 2011, penghasilan Ronaldo dan Messi sudah mengalahkan banyak pemain top dunia dan beberapa kali masuk ke jajaran atlet terkaya yang diterbitkan Forbes. Nah, sebenarnya di antara mereka berdua ini, siapa sih yang lebih kaya? Mari kita bahas perbandingan kekayaannya. Yang pertama kita langsung bahas gaji dari Cristiano Ronaldo ya. Pastikan nonton sampai habis karena di akhir kita akan bahas tentang Lionel Messi juga nih dan mengetahui siapa sih sebenarnya yang lebih kaya. Cristiano Ronaldo disebut-sebut menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia saat ini. Sepanjang karirnya, Ronaldo telah merasakan banyak gelar baik di level klub, timnas Portugal maupun pribadi. Ronaldo juga sempat menjadi pemain termahal di dunia pada 1 Juli 2009 ketika itu Real Madrid membelinya dengan harga 94 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah dari Manchester United. Selain itu dilansir dari bola.net, bayaran Cristiano Ronaldo di Manchester United adalah 500.000 pound sterling atau sekitar 9,4 miliar rupiah per minggunya. Namun pada tanggal 23 November, Ronaldo resmi putus hubungan dengan Manchester United. Dari gajinya aja nih udah banyak banget ya. Sekarang kita bahas barang-barang mewahnya ya. Yang pertama, Ronaldo punya jet pribadi. Ketika masih bermain di klub Real Madrid, Ronaldo membeli jet pribadi yaitu Gulfstream G200 senilai 297 miliar rupiah. Selain itu, Cristiano Ronaldo juga masih memiliki jet pribadi lainnya yaitu Gulfstream G650 yang bernilai 959,8 miliar rupiah. Berikutnya dia punya kapal pesiar. Pada tahun 2020, Ronaldo membeli kapal pesiar Azimut Grande dengan harga 110 miliar rupiah. Berikutnya mobil-mobilnya nih. Dia punya banyak banget mobil yang nggak mungkin aku sebutin satu persatu. Tapi dengan cepet aja ya guys. Dia punya Bugatti, Mercedes G-Wagon, Lamborghini Aventador, Chevrolet Camaro, Rolls-Royce, Ferrari, Range Rover Sports, McLaren, Bentley, dan masih banyak yang lain. Berikutnya dia punya banyak rumah di berbagai negara. Rumahnya yang di Portugal nih. Dia punya rumah mewah di Portugal dengan harga 65 miliar rupiah di daerah Greges, Portugal. Berikutnya rumah di Inggris. Ronaldo memiliki sebuah hunian mewah yang terletak di Inggris. Hal ini karena dia sempat bermain untuk Manchester United selama 6 tahun. Rumah Cristiano Ronaldo itu terletak di lokasi elit dengan harga 70,8 miliar saat dia pertama kali membelinya. Berikutnya ada rumahnya yang di Spanyol. Bermain di klub terbaik di dunia Real Madrid, tentunya Cristiano Ronaldo harus memiliki tempat tinggal yang mewah. Bukan tanpa alasan, rumahnya yang berada di Spanyol berharga 873 miliar rupiah. Berikutnya ada rumah di Italia. Ketika bergabung dengan klub Italia Juventus, Ronaldo sudah memiliki tempat tinggal mewah. Ronaldo tinggal di sebuah villa di daerah kota Turin dengan harga yang sangat fantastis yaitu 672 juta dalam sehari. Berikutnya ada jam tangan. Jam tangan juga dia punya banyak banget, tapi aku sebutin yang paling mewah aja nih. Yang pertama ada Frank Muller yang harganya sampai 21 miliar. Ada Hublot yang harganya 22 miliar. Pasti kalian bertanya-tanya nih, itu hartanya kok bisa sampai banyak banget dan semahal itu? Apakah cuman murni dari gajinya sebagai pesepak bola aja? Jawabannya enggak, karena Ronaldo punya beberapa bisnis nih. Ini dia. Yang pertama ada Hotel CR7. Hotel ini merupakan joint venture antara Ronaldo dan Pestana Hotel Group, sebuah perusahaan Portugal di bidang pariwisata yang kemudian menjadi Pestana CR7. Cristiano Ronaldo sudah memiliki 2 hotel di Portugal yang terletak di Madeira dan satu lagi di Lisbon. Berikutnya dia ada bisnis pakaian dan parfum. Ronaldo sangat menyukai dunia fashion. Dia memiliki perusahaan pakaian dalam untuk orang dewasa dan anak-anak. Selain itu, Ronaldo juga memiliki perusahaan jeans yaitu CR7 Denim dan joint venture dengan Denali untuk membuat CR7 Blanket. Ia juga berkolaborasi dengan produsen parfum Inggris dan melahirkan Eden Parfum Cristiano Ronaldo Fragrance. Berikutnya dia punya
dunia restoran. Cristiano Ronaldo memiliki saham di Grupo Mebel Capital yang merupakan perusahaan di balik restoran Elite Zela. Restoran Zela dibangun di 2 kota Eropa, yaitu Ibiza di Spanyol dan London di Inggris. Berikutnya dia ada pusat kebugaran atau gym. Ronaldo menandatangani kesepakatan dengan Crunch franchise pada 2016 untuk membuka CR7 Crunch Fitness. Dia ingin menggelar 100-150 gym, namun hingga saat ini baru 2 CR7 Crunch yang tercatat di Madrid. Berikutnya ada klinik rambut. Ini adalah bisnis terbaru yang dimiliki oleh Ronaldo. Ronaldo memiliki 50% saham perusahaan klinik rambut yang bernama Insparia, dan ini fokus pada transplantasi rambut dan memiliki beberapa cabang di Portugal. Kalau tadi kita udah bahas tentang gajinya, kekayaannya, dan sampai ke bisnisnya, izinkan aku untuk menceritakan 1 menit aja tentang perjalanan karir Cristiano Ronaldo dari dia nol. Cristiano Ronaldo mengawali karirnya bersama klub lokal bernama Clube Desportivo Nacional of Madeira sebelum hijrah ke Sporting Lisbon pada tahun 1997. Di sana Ronaldo bermain untuk tim junior selama beberapa tahun hingga akhirnya menembus tim utama pada 2002. 1 tahun kemudian Ronaldo mencuri perhatian dari coach Manchester United saat itu, yaitu Sir Alex Ferguson, dan berujung perekrutannya ke Manchester United. Pemain bintang timnas Portugal itu 6 tahun berseragam merah Manchester United, yaitu dari tahun 2003 hingga 2009. Setelah itu Ronaldo melanjutkan karirnya di Spanyol bersama Real Madrid pada tahun 2009, sebuah klub yang lama dia idamkan. Ronaldo mencurahkan segala kemampuannya di Los Blancos hingga mendapatkan banyak prestasi. Setelah bergelimang trofi di Real Madrid, Ronaldo mencoba peruntungannya di Italia. Dia bergabung bersama Juventus di awal musim 2018 sampai 2019. Tak lama setelah itu, CR7 kembali ke kubu Manchester United pada tahun 2021. Sekarang kita masuk ke Lionel Messi. Dari gajinya dulu ya. Menurut Evening Standard, keringat Lionel Messi dihargai 35 juta euro atau sekitar 590 miliar rupiah per tahunnya, dihitung setelah pajak oleh Paris Saint-Germain. Itu berarti sang mega bintang asal Argentina ini bisa menerima 50 miliar per bulan atau sekitar 12 miliar setiap minggunya. Jika dihitung per hari, Messi bisa mengantongi 1,7 miliar atau sekitar 146 juta rupiah setiap jamnya. Selain Evening Standard, media asal Prancis mengklaim bahwa Lionel Messi akan mengantongi 40 juta euro atau sekitar 675 miliar. Angka tersebut sudah termasuk dengan bonus performa Messi, tapi itu belum dikurangi dengan pajak. Sekarang kita masuk di harta bendanya. Messi juga punya kapal pesiar yang bernama Mayora 7C. Kapal tersebut kabarnya memiliki harga mencapai 194 miliar rupiah. Berikutnya ada pesawat pribadi. Messi juga punya jet Gulfstream V2004. Ini memiliki mesin yang sangat canggih. Jet ini bisa terbang 12.000 km tanpa henti. Diketahui harga jet tersebut berkisar 12 juta pound sterling atau sekitar 227 miliar rupiah. Untuk mobil-mobilnya nih, ada banyak banget guys ya, tapi aku sebutin langsung yang cepet aja. Dia punya Ferrari 335S Spider Scaglietti. Kemudian ada beberapa Audi, ada Mercedes SLS AMG, ada beberapa Range Rover, Maserati, Cadillac, dan masih banyak lain. Untuk rumahnya nih, dia juga punya beberapa rumah yang tersebar di beberapa negara. Rumah di Barcelona. Harga rumah yang dimiliki Messi ditaksir senilai 23 juta pound sterling atau sekitar 382 miliar rupiah. Messi memiliki tempat tinggal yang jaraknya tidak jauh dari stadion Camp Nou. Menariknya, tempat tinggal Messi itu terletak di kawasan elit orang paling kaya di Spanyol, Castel Devils. Pesawat bahkan dilarang melintasi langit di kawasan tersebut. Di rumah tersebut terdapat lapangan sepak bola kecil, kolam renang, gym, dalam ruangan, dan taman bermain. Messi juga tinggal bertetangga dengan beberapa rekannya seperti Luis Suarez. Berikutnya, apartemen di Florida, Amerika Serikat. Messi juga memiliki tempat tinggal di Miami, Florida, Amerika Serikat, berupa apartemen yang besar yang dibelinya pada 2020 lalu. Harga apartemen tersebut dibanderol senilai 5 juta pound sterling atau 83 miliar rupiah. Lokasinya pun strategis bersebelahan dengan pantai Miami. Berikutnya juga dia punya hotel di Spanyol. Tempat tinggal Messi di Ibiza sebagai salah satu pulau yang terletak di Spanyol juga gak kalah mewah. Dia membeli hotel MIM Ibiza dan Spa dengan harga 9,5 juta pound sterling atau setara dengan 157 miliar rupiah. Sama seperti Ronaldo, Messi juga punya bisnis. Yuk kita bahas. Yang pertama ada bisnis properti. Messi melihat potensi bisnis dalam bidang properti. Dia membeli sebuah hotel yang strategis di tempat ski eksklusif Baqueira Beret. Memiliki 110 kamar, hotel ini dibangun di bawah kendali MIM, yaitu perusahaan yang didirikan Messi dan Majestic Group Hotel. Berikutnya ada bisnis kuliner. Sejak 2016, Messi melakukan ekspansi bisnis ke dunia kuliner. Dia membuka restoran tepat di pusat kota Barcelona dengan nama Bella Vista del Jardín del Norte. Selain menggunakan popularitas namanya, dia juga memperhatikan konsep restoran yang dijalankan. Konsep yang diusung sangat unik, yakni mengambil latar pedesaan di Spanyol. Selain itu, pelanggan juga bisa memilih area
yang diinginkan. Berikutnya ada bisnis fashion. Sejak 2019, Leo Messi Management bekerja dengan desainer Tommy Hilfiger Gini untuk membangun bisnis di sektor pakaian. Target utama pasarnya adalah pria generasi milenial. Meskipun dalam pengembangannya beberapa waktu belakangan ini terdapat produk untuk wanita dan anak-anak. Selain itu, konsep fashionnya ada sentuhan sporty dan elegan. Produk fashion Messi bisa dibeli secara online di The Messi Store. Sebelum aku kasih konklusi nih siapa yang lebih kaya, ada baiknya untuk kita mendengar 1 menit aja dari kisah perjalanan karir Lionel Messi. Dari awal dia merintis sampai akhirnya bisa ada di titik sekarang. Messi mulai terjun ke dunia sepak bola sejak umur 5 tahun. Dia saat itu langsung dimasukkan ke klub asuhan ayahnya, Grandiola. Di klub tersebut, Messi bermain secara lepas tanpa terikat selama 5 tahun. Baru setelahnya, dia bergabung dengan klub kotanya, Newell's Old Boys, saat masih berumur 8 tahun. Dia memiliki kekurangan saat hendak mengawali karirnya di sepak bola. Messi sempat memiliki kekurangan hormon pertumbuhan tinggi badan. Pada usianya 11 tahun, dia tidak setinggi anak sebayanya. Tetapi suntik hormon pun dia lakukan. Setiap malam, dia menyuntikkan kakinya agar badannya tumbuh berkembang. Namun biaya suntik hormon tidak sedikit. Beruntung, tawaran Barcelona datang di mana mereka bersedia membiayai perawatan medis Messi. Pada 14 Desember tahun 2000, Messi yang berusia 13 tahun akhirnya menandatangani kontrak dengan Barcelona. Pertemuan digelar di sebuah restoran. Uniknya, karena tidak mempersiapkan surat atau kertas, direktur klub Barcelona, Charles Risek, harus mengakalinya dengan benda lain. Maka diambillah serbet restoran yang sudah dituliskan beberapa kalimat resmi. Hanya 2 tahun Messi berada di klub junior, pemain dengan julukan La Pulga ini mengemban kepercayaan di tim senior untuk pertama kalinya pada 16 November tahun 2003. Saat itu Barcelona menghadapi FC Porto dalam laga persahabatan, dan kala itu Messi baru berusia 16 tahun. Pencapaian Messi sangat banyak baik secara individu maupun tim. Saat ini dia menjadi pemain paling banyak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, yakni 7 kali. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak timnas Argentina dengan catatan 80 gol. Prestasi terbaiknya di Argentina adalah menjuarai Copa Argentina 2021. Nah, jadi secara konklusi nih guys, kalau kita mau banding-bandingkan antara siapa yang lebih kaya, Ronaldo atau Messi, jawabannya adalah menurutku tetap Cristiano Ronaldo ya. Dari sisi bisnis juga Cristiano Ronaldo lebih banyak, dari gaji juga ya menurutku ya hampir sama lah ya. Cuman tetap menurutku lebih kayak Cristiano Ronaldo karena dia juga aktif banget di sosial media dan dia punya followers terbanyak nomor 1 di dunia ya di Instagram. Jadi pasti dari fee endorsement-nya juga tinggi banget. Cuman tetap kita nggak ada hak untuk mengomentari kedua legend tersebut. Kayak rasanya berdosa banget ya kalau kita banding-bandingkan dua pemain terhebat di dunia bahkan di sepanjang sejarah sepak bola ini ya. Jadi menurutku siapa yang lebih kaya itu nggak penting ya. Yang lebih penting adalah sebenarnya apa hal yang kita bisa pelajari dari mereka berdua ini sehingga kita juga bisa sukses di dalam hidup. Jadi aku mau tutup video ini dengan 3 hal yang kita bisa pelajari dari Ronaldo dan Messi. Yang pertama, tidak pernah merasa puas. Saat ini Cristiano Ronaldo sudah berumur 37 tahun, sedangkan Messi berumur 35 tahun. Namun mereka berdua masih saja berada di puncak karirnya sebagai seorang pesepak bola. Hal ini tentunya berbeda dengan kebanyakan pesepak bola top lainnya, seperti Andres Iniesta, Fernando Torres, Ronaldinho, hingga David Beckham, yang ketika masuk usia 33 tahun, mereka pergi dari persepak bolaan Eropa menuju Amerika atau China. Dan kita juga bisa lihat dari jiwa kompetitifnya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di Piala Dunia saat ini, walaupun mereka sudah berusia yang bisa dibilang cukup tua sebagai pesepak bola, tapi mereka masih sangat-sangat bersemangat dan berjuang untuk mendapatkan Piala World Cup ya. Dan itu adalah sebuah mentalitas pemenang, mentalitas yang pengen menjadi terbaik di setiap situasi, dan mereka berdua memang sudah membuktikan bahwa mereka berdua adalah yang terbaik. Jadi dengan semua pencapaiannya yang mereka sudah miliki saat ini, mereka masih gak puas dengan itu dan masih terus berjuang untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, rasa percaya diri. Ronaldo sering mengungkapkan bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia pada saat dia diwawancara. Menurutku ini adalah suatu mentalitas juga bahwa dia selalu mempercayai dirinya sendiri adalah dia yang terbaik. Itulah kenapa dia bisa menjadi yang terbaik. Itu penting banget sih di dalam hidup ini, karena kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita bahwa kita bisa, ya gimana orang lain bisa percaya kita. Selain itu, Messi juga adalah seorang yang sangat percaya diri. Bahkan kepercayaan dirinya itu yang menjadi motivasi bagi rekannya di Barcelona, di mana pada tahun 2007 Messi sempat mencetak gol dengan gaya Maradona dengan menggiring bola melewati banyak pemain lawan dari tengah lapangan. Kemudian Martino mengatakan bahwa kehadiran Messi itu selalu bisa memberikan kepercayaan diri kepada para pemain di Barcelona.
Dia ngomong seperti ini, Messi memberikan rasa percaya diri dan membuat kami merasa lebih baik. Semua orang merasa lebih baik jika ada Messi. Ya, jadi ketika kita punya rasa percaya diri yang baik, otomatis di dalam circle kita, orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan hal tersebut. Dan itu penting banget untuk dipunyai oleh semua orang yang mau sukses. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kemampuan mental. Messi memiliki mental baja yang dibentuk dari sebuah ceomohan. Bagaimana tidak, dia sempat ditolak di Napoli karena memiliki tubuh yang pendek dan itu dianggap sebuah halangan. Namun Messi bisa membuktikan dirinya, yaitu menjadi juara sejati dengan cara bangkit dan menghadapi rintangannya. Justru dengan kekurangannya inilah Messi menggunakan postur tubuhnya untuk bisa semakin lincah dan bisa lebih cepat dan bisa untuk mengelabui lawannya. Berikutnya juga sama. Ronaldo memiliki mental yang baja, di mana dia dulu lahir di kawasan miskin di Funchal, Portugal. Sedangkan ibunya adalah seorang juru masak dan ayahnya adalah tukang kebun. Kemudian dia pernah dikeluarkan dari sekolah pada usianya yang ke-14 tahun hingga ayahnya meninggal pada tahun 2005. Dari sinilah mental Ronaldo sudah kebentuk hingga akhirnya dia bisa menjadi pesepak bola terbaik di dunia. Buat teman-teman yang nggak tahu, Ronaldo juga pada saat di Manchester United itu adalah orang yang paling pertama datang pada saat latihan dan orang yang paling terakhir meninggalkan lapangan latihan karena mentalnya itu adalah mental pemenang. Jadi orang lain belum mulai latihan, dia udah latihan duluan sendiri teman-teman, dan orang lain udah selesai, dia masih latihan lagi. Dan ini juga yang sebenarnya kita butuhkan di dalam hidup ini, karena dengan memiliki mental yang kuat itu pasti bisa membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan dengan adanya konsistensi, adanya perseverance, adanya dedikasi, itu yang akan membuat kita sukses suatu saat nanti. Videonya ini agak panjang dari sebelumnya, tapi aku percaya kalian pasti bisa belajar banyak banget hal dari sini, dan aku juga mau doakan semua yang nonton video ini bisa sukses suatu saat nanti seperti Messi dan Ronaldo. Tidak ada yang mustahil ya teman-teman. Terus berusaha, terus bekerja keras, dan aku percaya kesuksesanmu tinggal selangkah lagi. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tetap support aku dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar setiap ada video baru bisa langsung masuk di notifikasi kamu. Oh iya, kalau kalian ada ide video apa yang aku harus buat di konten selanjutnya, boleh banget langsung tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar bawah ya. Aku bakal bacain satu persatu, dan komentar yang paling banyak di request akan aku buatin deh. Dan kalau misalnya kalian juga punya hal apa yang kalian pelajari dari video ini selain yang aku bagikan di video ini, feel free untuk langsung tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar bawah juga ya. Dan seperti biasa, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye!